Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Ahmad Syamsul Fahmi, lalu Mas Riko Amalda dan Mbak Sinta akan menerangkan materi yaitu pemanfaatan budaya lokal dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Desa Fitri. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai pemanfaatan budaya lokal dalam pendidikan. Pada subbab pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari budaya. Budaya berasal dari kata budaya yang dibagi menjadi dua kata, yakni budi dan daya, di mana budi memiliki arti akal, tabiat, akhlak untuk memecahkan masalah. Sedangkan daya sendiri berarti kekuatan, tenaga, pengaruh, ataupun cara. Dalam bahasa Arab sendiri, budaya ini sering disebut dengan kata sakofah, di mana sakofah ini yang terkadang dipergunakan untuk merujuk pada kata peradaban. Sedangkan secara istilah, kebudayaan merupakan cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam keseluruhan segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu. Kata yang kadang dipadankan dan lebih banyak yang membedakan dengan kebudayaan adalah kata peradaban. Sedangkan secara bahasa, peradaban berasal dari kata yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Dalam bahasa Arab sendiri, kata yang dipergunakan untuk merujuk peradaban yakni kata madaniyah yang berarti kota. Terkadang juga dipergunakan dengan kata sakofiyah yang berarti kehalusan dari budi pengerti. Sedangkan secara istilah sendiri, peradaban merupakan hasanah pengetahuan terapan yang dimaksudkan untuk mengangkat dan meninggikan manusia dari peringatan penyerahan diri terhadap kondisi dari alam sekitar. Peradaban sendiri merupakan ikhtisar pengembangan yang diraih tenaga intelektual manusia dan sejauh mana kemampuan itu dalam mengendalikan tabiat sesuatu. Dengan peradaban sendiri yang meliputi semua pengalaman praktis yang diwarisi dari suatu generasi ke generasi yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, bagaimanakah budaya lokal dalam pendidikan itu? Salah satu strategi belajar mengajar yang baru dan sedang dikembangkan adalah pembelajaran berbasis budaya. Pembelajaran berbasis budaya merupakan penciptaan lingkungan belajar dan perencanaan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental dalam pendidikan, ekspresi dan komunikasi gagasan serta perkembangan pengetahuan. Pembelajaran berbasis budaya yang menjadikan budaya sebagai arena bagi peserta didik untuk mentransformasikan hasil observasi mereka ke dalam bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip yang kreatif tentang alam dan kehidupan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak sekedar meniru atau menerima saja informasi yang disampaikan, tetapi sampai menciptakan makna, pemahaman, dan arti dari informasi yang diperolehnya. Proses belajar dalam pembelajaran berbasis budaya berfokus pada strategi agar mahasiswa dapat, yang pertama, dapat melihat keterhubungan antara konsep, prinsip dalam bidang ilmu dengan budaya dalam beragam konteks. Yang kedua, memperoleh pemahaman terpadu tentang bidang ilmu dan budaya sebagai landasan berpikir kritis. Yang ketiga, dapat berpartisipasi aktif, senang dan bangga untuk belajar di bidang ilmu dan budaya. Yang keempat, dapat menciptakan makna berdasarkan pengetahuan dan pengalaman
pengalaman awal yang dimiliki. Yang kelima, dapat memperoleh pemahaman bahwa ada kaidah keilmuan dalam kehidupan sehari-hari dalam komunitas budayanya. Dan yang terakhir, dapat memperoleh pemahaman yang terintegrasi dan keterampilan ilmiah dalam mempersepsikan sesuatu di sekelilingnya. Dengan demikian, melalui pembelajaran berbasis budaya, memungkinkan terjadinya perubahan budaya pembelajaran dan pembelajaran yang teacher center menjadi pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ialah studi kasus mengenai budaya, mengenai implementasi budaya lokal dalam pendidikan. Studi kasusnya ialah Damar Kurung yang merupakan budaya lokal Gresik yang bisa dijadikan sebagai pendidikan, baik dalam pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Untuk ini, Damar Kurung adalah sebuah lampion, yakni pelita yang dikurung dalam bangun berbentuk persegi 4. Tiap sisi bangunan terbuat dari kertas dan rangkanya dibuat dari bambu. Sejak zaman Hindu-Buddha, Damar Kurung sudah dikenal masyarakat. Setiap sisinya terdapat hiasan gambar yang memiliki sebuah cerita di setiap sisinya. Kesenian Damar Kurung bisa menjadi sarana pendidikan bagi mahasiswa karena apa yang ada dalam ornamen Damar Kurung merupakan sebuah pembelajaran yang nyata dari segala aspek yang ada dalam kehidupan. Contohnya yang ada di masyarakat Gresik, seperti yang kita ketahui masyarakat Gresik rata-rata adalah Muslim. Jadi setiap ada festival, salah satunya festival seperti Hari Raya Idul Fitri, Pasar Bandeng, dan lain-lain, itu akan diabadikan di dalam Damar Kurung ini. Nah, karena Damar Kurung ini merupakan salah satu budaya Gresik, pada akhirnya nanti akan dipamerkan di festival Damar Kurung. Jadi dari Damar Kurung itu sendiri, mahasiswa bisa belajar, jadi di Gresik itu masyarakatnya religius. Kalau misalnya setiap habis maghrib itu mengaji, pasti akan selalu ditaruh di dalamnya, di dalam lukisan itu. Kemudian misalnya dari aspek ekonomi, masyarakat Gresik ada yang nelayan, ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai kemasan, yang mungkin tahu kemasan yaitu bekerja yang mengolah emas menjadi perhiasan-perhiasan, itu adalah kemasan sebutannya. Nah, itu juga diabadikan di dalam Damar Kurung. Kemudian ada juga dari segi sosial, masyarakat Gresik, misalnya gemar bergotong royong dan lain-lain, itu semuanya dimasukkan ke dalam Damar Kurung. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.